Dia cuma nanya balik ke kakak pembimbingnya kan, di mana Caca kak? Dan kakak kelas Zahra waktu itu bilang apa? Caca dibawa pulang oleh ustadz dan ustazah ke rumahnya. Dia nggak sadar dari pas di kamar mandi. Pandangan dia kosong. Ditanya kenapa nggak jawab, nggak kedip sama sekali matanya itu loh. Nah, Zahra dengar itu kaget lah dengan keadaan si Caca kayak gitu kan kawan dekatnya. Padahal jelas sekali waktu itu Zahra lihat Caca ketawa-ketawa dalam kamar mandi itu sambil makanin itu lagi. Dan setelah itu Zahra pun langsung dibawa ke UKS karena memang badan Zahra tiba-tiba panas sekali. Semalaman Zahra di sana nggak bisa tidur karena ya masih kebayang lah kawan kau Caca tuh. Dia masih kebayang dengan jelas apa yang dilakukan sahabatnya di dalam kamar mandi itu. Dia bisa tidur ya di UKS tuh kan. Nah singkat cerita besoknya badan si Zahra udah gak demam lagi. Akhirnya waktu itu perkara si Zahra bosan di UKS, Zahra baliklah ke kamarnya pas jam pulang sekolah. Nah seperti si biasa Zahra nih makan, dia ngobrol-ngobrol sama kawan-kawannya kan. Sampai akhirnya salah satu teman Zahra yang bernama Putri nanya ke Zahra, kemarin kau nengok apa Ra? Jelasin lah sama kita biar kita sama-sama tahu nih, buat pembelajaran juga buat kita. Kita sama-sama orang baru di sini Zahra. Kita nggak tahu di WC itu ada apa. Ini kau kasih tahu sama kami. Zahra pun waktu itu udah siap nih untuk bercerita kan. Ceritalah dia tuh apa yang dia lihat pas maghrib itu dari awal sampai akhir. Nah pas si Zahra ini lagi cerita, kebetulan pula waktu itu ada kakak kelasnya si Zahra masuk ke kamar sambil dengerin ceritanya si Zahra. Nah pas Zahra selesai bercerita, kakak kelasnya ini pun baru bilang, aku lupa ngasih tahu kalian. Kalau lewat dari jam 5 udah nggak boleh lagi ada yang ke WC belakang. Di sana itu memang angker dari dulu deh. Katanya sih mau udah jadi kayak sarangnya tuh loh di situ. Dulu memang pernah ada tulisan yang dibuat sama pihak pesantren, tapi kadang tangan santri ini kan pada iseng ya kan. Jadi makin lama tulisan itu copot-copot sama mereka. Maaflah Zahra ya, aku lupa kasih tahu kau. Sekarang kau lupain aja tuh semuanya, perbanyak doamu kepada Allah ya, supaya semua baik-baik aja. Ternyata memang itu pula larangannya kalau atas jam 5 nggak boleh di WC belakang. Kan mereka beli kamar mandi belakang kan, pilih ya kamar mandi depan harusnya. Dan dari sanalah Zahra pun baru paham bahwa di pesantren itu ada larangan kayak gitu. Dan semenjak kejadian itu Zahra sebenarnya masih nggak nyangka tuh loh sama apa yang dia lihat wah. Kalian bayangkanlah kawan dekat kalian tiba-tiba ngunyah itu. Dan Zahra pun masih mikirin gimana nih nasibnya si Caca setelah hari itu kan. Pasti kalian juga penasaran. Apa dia baik-baik aja? Karena wak kata Zahra setelah itu si Caca ini udah nggak balik lagi ke pesantren. Barang-barangnya pun ditinggal aja sama keluarganya. Dah selesai nih ceritanya. Selesai, janganlah dimarahin aku dan sama kalian. Belum, masih lanjut lagi. Terus wak beberapa malam selanjutnya Zahra ini udah kayak ngerasa ngantuk kali kan. Karena memang beberapa hari sebelumnya tidurnya Zahra ini bisa dibilang kayak berantakan gitu lah. Karena masih takut kali kebayang apa yang dia lihat di kamar mandi itu kan. Nah malam itu posisi tidurnya si Zahra ini ngadap ke lemari depan. Ke depan lemari. Waktu itu di sebelah kanannya si Zahra itu cuma ada Lara, salah satu teman sekamarnya memang. Nah malam itu Zahra ini kayak ngerasa ketindihan wak. Mau teriak nggak bisa, gerak nggak bisa, merem pun nggak bisa. Sampai akhirnya Zahra ini dengar ada suara orang ketawa. Suaranya persis sekali kayak ketawa si Caca waktu lagi ngunyah tuh loh wak. Dan selain suara ketawa wak, Zahra ini juga dengar ada suara yang mukul-mukul lemari gitu. Dan sumber suaranya itu wak ada dari atas lemari, kalian bayangkan. Zahra waktu itu nggak berani sama sekali nengok ke atas lemari lah. Zahra cuma bisa ngelihat ke arah kakinya dia aja. Dia nggak bisa merem waktu itu, nggak bisa gerak, nggak bisa teriak ya kan. Tapi terdengar ada suara orang ketawa di atas lemari sama suara nukuk-nukuk lemari. Ya udahlah pandang kaki aja laku kata si Zahra. Gak ngerti lagi dia harus kayak gimana wak. Sampai akhirnya wak Zahra ini denger ada suara yang ngomong, lihat ke atas dong, kan kita udah pernah ketemu. Itu jangan lihat ke atas dong. Tuh katanya. Dalam hati si Zahra ini langsung teriak wak, pengen rasanya pingsan tapi gak bisa. Dan di tengah ketakutannya si Zahra ini tiba-tiba Zahra lihat sikat giginya terjatuh. Dah sikat gigi yang dari atas lemari itu jatuh. Karena memang Zahra ini kayak naruh ember, gayung, alat-alat mandinya tuh di atas lemari itu memang. Dan entahlah, mungkin refleksnya si Zahra ini wak, waktu itu Zahra malah refleks nengok ke atas. Dan kalian tahu Zahra lihat apa? Zahra lihat ada cewek pakai baju merah, cantik kali wak, tapi pucat. Dia lagi mainin kakinya, dihentak-hentak ke lemari. Cewek itu sambil ngomong kayak lagi ngeledek lah, aku cantik kan? Kamu gak cantik kan aku cantik. Katanya kayak gitu ya Allah. Takut. Aku cantik kan? Kamu gak cantik. Kok ada hantu centil kayak gini wak ya? Tapi itu pula ini dengar sama si Zahra. Tapi wak Zahra akuin memang sosok tuh betul-betul cantik kali wak, katanya sama aku, kayak orang Belanda. Hidungnya mancung, cuma memang mukanya pucat kali. Di situ sosok itu terus ngulang omongannya, aku cantik. Tuh
terus si cocok pula si sosok itu ngomong kayak gitu, Wak.